sejak 2018. Dan sebetulnya sedikit ini melatar belakangi bahwa kami sudah melakukan penataan lingkungan sebenarnya sejak sebelum, karena komplek ini dibangun tahun 1982 karena kebutuhan kami yang waktu itu hanya tanah saja kosong, panas, kami lingkungan mencoba hijaukan. Namun kita baru mulai menginjak Proklim dan ternyata memang administrasinya banyak yang harus kami benahi. Terus terang di Proklim ini masalah administrasi menjadi lebih penting. Saya ingat dulu waktu ISO juga begitu, jadi saya mirip-mirip ya Pak. Jadi inilah Pak, kami sadar bahwa kami bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin, tetapi juga saya yakin banyak kekurangan. Oleh karena itu mungkin kami juga nanti mohon masukan cara-cara Bapak dan tim atas beberapa yang masih kurang yang ada di kami. Tentunya kami akan terus memperbaiki dan kami berusaha untuk sebaik mungkin untuk terus menyempurnakan apa yang masih kurang. Dan ini adalah suatu langkah awal Pak, bukan kami istilahnya mencari nilai atau prestasi, tapi ini adalah suatu langkah yang untuk memotivasi warga kami di RW 11 yang sebenarnya sudah mulai terus melakukan penataan lingkungan. Mudah-mudahan dengan kita sedang berusaha untuk mendapat kategori lestari ini bisa akan lebih memotivasi warga kami, dan juga sekaligus kami bisa menularkan ke RW yang lain yang mungkin sudah bisa lebih baik, walaupun mereka juga sudah maju sebelumnya Pak, ada yang lebih dari kami juga, tapi itu tadi mungkin perlu ada penataan administrasi dan sebagainya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan Pak satu persatu dari lembaga yang ada di RW 11 yang terlibat hari ini. Pertama adalah dari Yayasan GPL, mohon diri ya, Yayasan GPL. Yang kedua Koperasi Aku Bisa. Yang berikutnya dari Bank Sampah. Kemudian ada dari Posyandu. Kemudian ada dari kelompok wanita tani. Ada Karang Taruna Pak. Mohon maaf ini kalau dibilang Karang Taruna sudah sepuh Pak. Ini mohon maaf Pak, kami sebetulnya ada pemudanya, cuman kemarin memang kan rencananya minggu ketiga verifikasi. Jadi tim kami sudah yang muda kemarin sudah ambil cuti, ternyata geser Pak. Bisa memperpanjang, jadi mohon maaf hari ini pas acara malah mereka tidak bisa menghadiri acara ini. Namun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami ada 10 RW binaan yang mohon maaf karena keterbatasan tempat, sebagian ada di luar dan ini yang ada di dalam. Dari RW 01 Kayu Jaya Pak, kemudian RW 26 Kayu Jaya juga, ini ada RW 15 Jati Mekar ya Pak ya, Kecamatan Jati Asih Pak, jadi ini beda kecamatan. Kemudian RW 05 Kayu Jaya, ini ada 4 Pak, yang 6 ada di luar Pak. Demikian Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dari tim verifikator KLHK, selamat datang di Proklim Lestari yang kami usulkan di DLH Kota Bekasi. Pagi ini turut hadir juga dari DLH Provinsi, kemudian kami juga didampingi dari pihak wilayah, dari kelurahan hadir, dari kecamatan juga hadir. Selain tentunya pasti Bapak Ibu warga yang memang bergerak di bidang Proklim hari ini. Nah, saya hanya sedikit saja Pak, karena kita paling pentingnya adalah nanti proses verifikasi. Saya hanya menyampaikan bahwa Bekasi adalah metropolitan kota yang benar-benar dengan karakteristik warganya dari hampir seluruh Indonesia. Kita ada sukunya dan tinggal di Kota Bekasi. Namun di tengah kota yang sebegini metropolitannya masih ada warga yang guyup, rukun, dan sangat concern dalam lingkungan gitu. Jadi ini sungguh apresiasi yang luar biasa. Dan sebagai informasi bahwa
yang guyup adalah warganya. Jadi pemerintah daerahnya tinggal nemu saja dari Bapak dan Ibu sekalian di RW 11 ini. Kemudian inisiatifnya diawali dari warga. Jadi memang warga ini sudah bertahun-tahun, mulai dari merapikan kampungnya sendiri sampai kemudian masuk dalam program-program pemerintah. Di Kota Bekasi kita punya Kampung Tangguh, kemudian RW Siaga, kemudian ada Eco Village dan lain sebagainya. Jadi dari yang awalnya memang dari warganya, kemudian kita matchingkan dengan program-program pemerintah yang ada di Kota Bekasi. Kemudian juga di Kampung Iklim ini benar-benar mencerminkan ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, kemudian warga dan juga swasta gitu. Kita didampingi oleh Astra yang untuk mengembangkan, mendampingi sampai memfasilitasi bagaimana sih ngisi isian proklim yang sangat detail dan sangat rinci, yang sampai berlembar-lembar, yang sampai 3 hari kita ngisi bareng-bareng gitu. Jadi ini adalah wujud kolaborasi yang luar biasa dari tidak hanya dari pemerintah, namun swasta juga turut andil di dalamnya. Kemudian yang kami tampilkan hari ini adalah bukan karena di Fairlab kemudian kita ada-adakan, tapi memang ya inilah warga kami yang memang sudah bertahun-tahun melakukan kegiatan dalam program Kampung Iklim. Kiranya nanti dalam pelaksanaannya biasanya agak tegang karena ngerasa mau diverifikasi. Jadi bawaannya adalah kayak mau dinilai, kayak mau ujian gitu. Padahal kan hanya, saya yakin dari pihak KLHK hanya mengecek kembali, memastikan isian yang kita isi kemarin itu beneran atau hanya ngisi, sebetulnya itu. Tapi karena kesannya mau ujian gitu, jadinya rada-rada tegang dikit. Kemudian saya nitip kepada tim verifikator, sekiranya ada hal-hal yang memang kurang pas atau ganjel, mohon dapat ditanyakan langsung kepada warga kami sehingga informasinya bisa matching gitu dengan memang apa yang kami lakukan di Kota Bekasi. Kiranya itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Dari provinsi mungkin saya hanya sedikit saja, sifatnya mungkin sebagai informasi aja. Untuk Jawa Barat tahun ini ada 26 lokasi yang diverifikasi. Nah, alhamdulillah salah satu lokasi proklim dan satu-satunya proklim lestari yang diverifikasi ada di Pekayon ini, di RW 11. Untuk Jawa Barat sendiri memang kita mengharapkan sekali ya dari sejak proklim lestari ini kita baru satu ada di Kota Cirebon. Jadi kita mengharapkan juga pada tahun 2022 ini ada penambahan ya. Tadinya sih kita menginginkan lebih dari satu ya lokasi proklim lestari ini, tapi ya karena mungkin kondisi atau mungkin kesiapan hanya satu. Tapi itu juga alhamdulillah bisa ada calon dari Jawa Barat untuk proklim lestari. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman yang saya tahu untuk proklim lestari ini, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian di RW 11 insya Allah kalau mendapatkan predikat proklim lestari ini siap-siap aja, banyak sekali, mungkin lebih banyak nanti kunjungan dari luar. Itu berdasarkan pengalaman yang ada Cirebon, itu hampir setiap ya seringlah menjadi kunjungan ya. Nah, jadi
itu adalah satu efek sebenarnya ya, efek dari kegiatan itu ada dampaknya. Saya nggak tahu apakah dampak itu positif atau negatif, ini nanti bisa aja bisa berdampak positif, tentu bisa juga berdampak negatif, tergantung kita melihat posisinya. Tapi kelihatannya nanti banyaknya sih positifnya ya. Kalau negatifnya paling macet aja. Sebenarnya potensi untuk Jawa Barat sendiri, Fundator dan teman-teman itu sangat tinggi untuk program program ini. Jawa Barat sendiri hampir mempunyai desa atau tingkat kelurahan itu ada sebanyak 7.000 lokasi. Pada saat ini yang sudah mendapat predikat Profil, baik itu Profil Media, Utama maupun Lestari, itu total kurang lebih 400, kurang 400. Ini sebenarnya dilihat dari jumlah lokasi desa atau kelurahan, apalagi kalau dibagi secara dibagi RW lagi, mungkin potensi untuk program itu sangat besar sekali. Nah, ini menjadi satu tantangan buat khususnya buat Provinsi Jawa Barat agar program tabung iklim ini ke depan mendapat perhatian. Kemudian seperti itu tadi Pak Mul ya, Pak Mul itu memang Pak, itu di lapangan itu tantangan selain substansi dari kegiatan aksi mitigasi maupun kelembagaan itu adalah banyaknya isian-isian administratif. Jadi memang kalau saya lihat ada dua unsur, itu adalah sifatnya administratif, pengisian mengenai SRE itu, kemudian substansi kegiatan aksi-aksi yang berjalan di masyarakat. Ternyata faktor administratif ini cukup punya peran penting untuk banyak SDM yang perlu kelihatannya untuk dilatih lah, istilahnya menelurkan lagi supaya mereka dapat jadi didaftarkan sebagai lokasi profil. Selain mungkin aksi-aksi di lapangan, baik itu mitigasi, adaptasi maupun kelembagaan. Biasanya berdasarkan pengalaman itu banyak sebenarnya teman-teman penggiat atau tokoh-tokoh inisiator yang bergerak di lingkungan itu, mereka secara sehari-hari sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan aksi appropriate. Namun kemudian ada kendala kelihatannya untuk administratif atau pendaftaran secara mendaftarkan itu cukup menjadi kendala juga. Ke depan Provinsi Jawa Barat mencoba untuk meningkatkan sisi ini, yaitu kita mencoba berkolaborasi, mengidentifikasi atau menginventarisasi inisiator atau penggiat-penggiat lingkungan untuk masuk ke dalam program ini. Mudah-mudahan itu kita bisa melaksanakan. Mohon dukungannya dari semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jayapura. Oh. Ya. Jayapura kemarin. Bu Amelia. Ya. Sampai saya. Jadi memang betul Pak Bade. Jadi kami siap karena ini kami ingin menularkan apa yang kami bisa, yang kami tahu, yang kami sampaikan. Dan yang informasi terkait pada Kementerian Lingkungan Hidup bahwa kami sekarang punya 10. Sebelumnya sebenarnya ada nominasi 20 Pak. Memang kita seleksi karena kebanyakan memang oke mereka sudah jalankan, tapi begitu lihat isiannya mereka mundur Pak. Kalau ini pusing saya nggak usah lah. Jadi sekedar informasi aja. Jadi memang saya kira itu memang sudah sewajarnya dan seharusnya. Cuman memang kesiapan Pak.
kami di tim kami juga alhamdulillah dibantu oleh Karang Taruna yang kami teruskan kalau saya sudah gaptek Pak. Jadi yang muda-muda hanya memang hari ini tidak bisa hadir. Ya, bekas muda gitu Pak. Baik, selanjutnya Pak, ini Pak, kita bikin yang agak ini aja ada informasi kok ada orang yang datang begitu. Ini ada poster-poster seperti ini. Ini udah dibikin dari tahun 2019 ini, dibikin agak kelihatan. Tadi yang baru tuh yang dipajang-pajang di dari buat. Ini di sini di RT 3 atau RT 4 dan fasilitasnya sudah cukup ada sih. Pak, kalau ada cukup. Ini seperti ini slogan-slogan ini udah lama sekali di tahun 2006 gitu ya. Udah 2 kali ganti gitu. Isunya sudah isu lingkungan gitu. Isi pemanasan global belum problem ya. Pemanasan global. Ini pah-pah yang ada di RT 4, ini jual yang manual, di RT 3, itu menampung-nampung gitu aja. Kalau pahnya itu berapa rumah yang sudah? Yang awalnya 5, sekarang tambahan 10, jadi ada 15. 15 ya? Ya. Oke. Ini biopori dari dulu ada 161, sekarang jadi 179 menurut saya, dan nambah 15-an. Jadi biopori yang ada di RT 2. Ini seperti ini stiker-stiker untuk hemat air, hemat energi, kita juga sudah sebarkan di warga-warga di tempat-tempat di dalam di rumah kita juga. Kemudian masalah tangan, ini seperti ini nih. Sudah ada di beberapa tempat seperti ini, ada yang hidroponik, ada yang dirambatkan, ada yang dipot. Ini juga di sini ya, di lahan pasos dengan tanaman-tanaman yang kecil gitu ya, yang cuma 1,5 bulan sudah panen. Dan dia juga terus lama panennya jadi. Ini di RT 3 ini. Ini pembibitan ada rumah bibit, yang ada kafe pembibitan sayuran, kemudian ini juga tanaman-tanaman yang sehari-hari kita pakai konsumsi ya. Dan mitigasi ini pemilahan sampah di luar seperti itu, ada di beberapa kategori. Kemudian ini kan juga sudah mulai seperti ini, ada yang menerimanya dari waste for change. Kemudian kita kumpulkan ke BSIP yang sampai 4 Patriot. Ini di akhir bulan kita jadwalnya Pak, kita datang dari BSIP untuk mengambil dan timbang, kemudian dijual ini di RT 4 nih ya, itu yang organiknya ya buang sampah. Ini sekarang FNZ Pak, kita sudah lama dari tahun 2020, dari akhir bulan November kita sudah mulai dan kita sudah banyak sekali, jadi reduksi organik sudah hampir 4 ton ini selama 2 tahun ini. Ini ada yang kompos takapura, kompostingnya. Ini di rumah saya Pak. Ini juga ini tahun 2009 gitu. Komposter dari DLH nih 2009 ya, masih berfungsi, masih ini, jadi alhamdulillah masih untuk selalu rumah tangga. Karena kita nggak ada coklat, jadi biasanya yang besar-besar itu buat di bawah. Karena air sedas nggak punya lahan komposter besar Pak. Cuma ini aja sini. Jadi kita ingin bekerja sama dengan Airlines. Tanamannya kita nggak pakai kimia, kita pakai enzim Pak. Enzim kan menyemprot tanaman-tanaman seminggu sekali dengan enzim. Nanti kita ada rumah ekoenzim Pak, bisa lihat. Kemudian masa tutupan vegetasi. Nah ini yang mengenakan penghijauan dari tahun 2004. Kemudian 2007 ada dari Suzuki, dari Astra, ada dari kelurahan gitu udah tanam. Jadi udah terasa banget gitu bahwa kita ada sedikit lebih sejuk. Orang datang tuh kok hijau ya gitu, kok sejuk ya gitu, jadi alhamdulillah. Jadi ini yang paling besar nih kita nih, ada pohon pete, ada kemudian ada lengkeng ya di RT 4. Kemudian juga ada koleksi tanaman langka, ada berapa. Nah ini rumahnya Ibu Usman nih, penggiat sampah. Jadi rumahnya nggak kelihatan hijau semua. Udah swadaya Pak. Data lebih hemat, dan juga kalau yang nanti lampu di daerah itu terang gitu, jadinya senang aja lihatnya. Di sini melihat bagaimana perkembangan di sini. Kemudian Astra masuk ke sini tahun 2015 Pak.
Ini ada ekstranya untuk masalah koordinator program gitu ya, KBA. Kerjasama juga dengan Wisma, dari pekerjaan pertanian dan juga teknik. Kemudian dari UNCAR dari PKM, udah dari tahun 2 tahun yang lalu yang tahun ya. Kemudian yang lokal ini, yang intern, yang dulu tuh kalau 2015-2020 tuh hanya GPA saja. Saya nggak tahu kalau itu harus bisa baik ngangkat. Sekarang tahun ini ada tong sampah, ada posyandu. Dia nambah sekarang, di asal kelas 1 sekarang jadi 7 Pak. Ini unggulannya tuh bikin koperasi. Kita sudah bikin koperasi, alhamdulillah sudah banyak yang dilakukan. Ini kalau tahun ini Pak ada ibu bapak muda nih. Jadi ini mereka pernah kerja semua Pak. Rapatnya biasanya cuma Sabtu Minggu doang gitu. Jadi ini sekalian juga ada program-program di bulan Agustus, kemudian lomba-lomba gitu. Jadi mereka ada sebetulnya. Jadi ini tagline kita RT Pak 1, 2, 3, 4. Ini sekitar 3 hektar ini kita tinggal di sini Pak ya. Jadi rencana ini jadi percontohan untuk urban farming di sini tuh. Jadi ini masih 30% dari rencana kita. Bahwa nanti ini akan penuh dengan tanaman-tanaman di sini dengan penuh dengan panennya lebih produktif. Di sini ada rumah bibit, terus itu ada sumber dari Astra, ada hidroponik, ada solar cell di sini ya. Jadi ini percontohan untuk berkembang. Jadi kita bertanam secara vertikultur Pak, ada di gantung, ada di keran, ada yang pakai ada hidroponik, ada yang berambakan gitu. Jadi ternyata kita lebih efektif di sini. Jadi kemudian juga ini ada titik-titik yang lainnya, ada rumah berseri. Rumah berseri itu bersih, sehat dan asri. Jadi setiap RT diharapkan semua punya seperti rumah berseri. Minimal ada 3. Jadi harus mampu melengkapi semua sarana-sarana lingkungan. Ada rumah hijau, yang mengumpulin hijau, kemudian membuat lilin, membuat sabun, gitu. Kemudian ada rumah ekoenzim di sini, ada taman keluarga, misalnya ada taman keluarga lihat di sini, Pak RT-nya seru banget di sini. Kita kalau senang sekarang di sini Pak. Minuman sehat. Ada minuman sehat ini, minuman sehat sebelah sini. Ada lagi rumah berseri, ada lagi apa? Rumah toga, yang tadi tuh rumah toga, kemudian ada kenapa? Ada roof garden gitu. Jadi kan spesifik sekali untuk pertanian di kotaan. Jadi memanfaatkan jadi tambah banyak Pak yang menggunakan roof garden gitu. 5 dan tambah di 14 ini juga di masih ada ini apa? Ada lokasi-lokasinya. Bioponik juga begini. Ini ada sekarang ada 178. Jadi ada penambahan tahun 2020 161, kemudian sekarang 100 ya, ada penambahan sedikit. Kemudian ini seperti ini stiker-stiker ini sudah tambah banyak dicantumkan di setiap rumah. Tempat pekarangan juga ini ada pekarangannya, ada tanam pisang-pisangan gitu. Kalau udah panen bagi keluarga gitu. Ini Pak RW lagi panen ini Jamaica apa ya? Walaupun satu tapi bangganya sedunia gitu. Iya, terus ini bernama ini yang baru nih baru kita coba kerjasama dengan Wisma menanam melon, tapi bukan biasa secara intensif di rumah bibit ya. Kemarin baru 20 ini ya, 20 pohon, kemudian senang aja gitu, kita bangga sekali punya panen nih. Berapa kilo kan panen? 25 ya. Kemudian kita lelang Pak. Yang biasanya harga cuma 20.000 kita lelang jadi ada yang berani bayar 100.000 Pak. Jadi bukan masalah ini, tapi bangganya itu punya makan melon dari panen sendiri. Kebersamaannya itu jadi lumayan dapat juta apa nih? Pernah kita menyimpan rumah itu termasuk ada hidroponik itu di sana di lapangan di RW8 kan kita nggak punya lapangan di sini banyak. Di sana tuh udah jauh, udah kadang-kadang ada bangunan banyak yang pada mesum-mesum di belakang dia kita bawa pindahin ke sini nggak ada mesum ya kayak atau nih Pak RW-nya yang tanggung jawab ini kalau panen nih seru-seru aja gitu itu jual nih ini panen berapa aja ini ya ini warga di sini pokoknya biasanya 10.000 50.000 mau aja gitu jadi senang aja Pak. Yang ini juga target ini nanti kita bisa lihat di sini Ibu Mandang ini rumah toga dia senang sekali dengan apa ini dan juga dia tuh sebagai suka healing juga ya jadi karena ya misalnya dari tadi itu di pasar juga senang aja Pak beli sih bisa ya Pak ya cuma 10.000 20.000 tapi kalau panen itu kayaknya wow gitu.
Kemudian ini sanitasi lingkungan, bahwa rumah-rumah ini juga rumah Pak RT 3 nih sekarang nggak hadir karena dia harus ke kantor ya, sekretarisnya Proklim ya. Dia yang mengakses file-file dan juga IT-nya. Ini tadi disinfektan dengan enzim, Pak. Disinfektan ya. Sekarang kan sudah semuanya, alhamdulillah disinfektan tuh selama COVID itu kan sudah pakai enzim. PMI aja sekarang sudah pakai, Pak. Awal-awal PMI mintanya tadi kita gitu ke komunitas orang itu dia kerja di Bekasi, mintanya komunitas Bekasi untuk supaya. Tapi sekarang PMI sudah sendiri menggunakan enzim. Ini kemudian ini ya, ini PRDS. Nah ini bank sampah ini juga tadi rumah kosong dimanfaatkan gitu, karena kita nggak punya rumah bank sampah sendiri ya. Ya jadi ini namanya, ini juga ada berikat ini juga suatu dilema Pak. Ini kita banyak yang diberikan ke ART-nya Pak. Jadi kita nggak melarang mereka untuk tidak mengumpulkan kepada RT, karena ini kan komunal, kami sini nggak. BSU itu Bu? Bank sampah unit. Bank sampah unit. Oh, bank sampah unit. Ini kita di bawah BSIB, Bank sampah itu Pak. Mulai tahun berapa ini Bu? Ini istilahnya dari awal Pak, nih waktu kita waktu kita ada yayasan dengan penelitian itu kita memang kegiatan itu persampahan dan penjualan dua itu. Jadi yang naik turun juga sih kadang-kadang, kemudian sekarang banyak ART yang kita sedekahkan juga yang penting. Jadi omsetnya nggak akan bisa bermiliar-miliar Pak, cuma segini aja karena memang. Ini omset sekarang atau yang 2 tahun yang lalu? Ini rata-rata ya, rata-rata Pak. Rata-rata oh stabil berarti? Ya rata-rata. Kalau lagi banyak ininya kemarin sekarang harusnya lebih banyak karena ini banyak online ini ya, banyak mulai ya, lebih banyak kita kardus. Dan dulu kan kita punya rumah kompos Pak, itu ikon kami gitu dari tahun 2012 sampai 2019, 7 tahun itu dari Kementerian Kementerian Kesehatan. Karena kemarin sebelumnya kita sudah mengolah sampah, udah dapat dari dinas kesehatan, cuma 4 kali 5 gitu bangunannya, tapi alhamdulillah kan kita sudah mulai, mereka subsidi. Kemudian ada peningkatan dari dinas kesehatan juga untuk membuatkan rumah kompos. Itu karena udah digusur sama pengembang Pak, jadi kita ya kemudian kita mau pindah. Nah pindahnya maunya karena kita nggak punya tanah, kita mau nitip ke RW 8-nya gitu. Maju mundur nggak keruan gitu, jadi udah sehati dengan kami, jadi akhirnya juga belum. Bapak bisa lihat nanti setelah itu ada bas mangkrak sebetulnya besi besinya ya. Iya. Saya nggak tahu nanti berganti. Jadi sekarang kita beralih ke sekolah rumah tangga Pak. Dulu kan kalau punya rumah kompos itu kita ada bakar keliling, nganggut sampah organiknya sudah disimpan sendiri. Makanya waktu itu tingkat partisipasi warga untuk komposting itu tinggi. Nah sekarang kita balik ke skala rumah tangga juga perlu proses Pak. Jadi kita sekarang punya sendiri, harus kayaknya targetnya setiap rumah punya 1 gitu. Sekarang masih sekitar 3 satu rumah 3 tempat ini. Ya kalau satu rumah 1 kan kalau penuh gimana? Nah itu kita pakai Pak. Jadi itu kan nanti layu itu kan daun-daunnya udah bisa dipakai. Itu sudah pakai buat pot bawahnya itu Pak. Ya. Kalau kita bikin di pot gitu kan, polybag kan bawahnya pakai ini, jadi kita sendiri Pak. Ya kayak gini Bu, komposter itu kan tiap hari naruh. Iya. Nah proses jadinya kompos itu kan sekitar 2 bulan ya. Iya. Nah kalau hanya 1 itu kan nanti keburu penuh, naruh lagi di mana? Iya. Jadi mungkin 1 rumah itu paling enggak idealnya 3 lah, paling enggak. Saya sendiri ada 4 Pak. Ini ada ini, jadi emang ini masih berkembang Pak ini. Jadi ini di Tembak ini paling banyak tanamannya, jadi sampah organik juga banyak. Nah ini buat enzim kita sosialisasi ke setiap RT, kemudian ke RW yang lainnya juga. Jadi sampah-sampah segarnya, sampah-sampah kulit buahnya, kulit sayuran dibuat ini. Ini sudah banyak sekali sekarang. Ini ada ini namanya Budona nih Pak. Ini tiap tanpa tiada hari tanpa bikin ekoenzim. Ya. Di ruangan ini yang bisa membuat ekoenzim siapa? Semua. Nanti Bapak ada aktivitasnya semua. Nanti saya diajari ya Bu. Tes. Ini seru aja. Jadi
yang cerita suami saya asalnya nggak percaya Pak, sekarang nagih Pak. Dari mulai kumur-kumur, sakit gigi, sakit pinggang, gue sekarang percaya banget. Oh iya. Ini data di masih Desember 2021 ya, jadi pasti udah nambah nih, udah sekitar 4.000-an liter ya. Jadi ini udah hampir sekitar 1.100 ton. Walaupun reduksinya sedikit Pak dibandingkan dengan kompos ya, dengan maggot, tapi manfaatnya ini sangat banyak gitu loh. Jadi Berarti ini ya Bu, ekoenzimnya itu malah lebih menjual ya? karena menjual. Maksudnya lebih laku gitu? Sebetulnya udah jual Pak. Udah jual. Maksudnya lebih bermanfaat gitu Pak. Oh, Dari mulai buat luka, buat yang jedot gitu, kemudian buat disinfektan, buat detox untuk kebersihan. Iya. Sekarang udah nggak pakai lagi nih postek gitu, cuci tangan pas Iya. cuci piring cuma setengahnya, jadi penghematannya banyak sekali Pak. oh, Penghematannya besar sekali. Jadi kalau kita lihat pendapatannya dengan pokoknya justru perbedaan penghematannya itu berdasarkan presisnya. itu kalau perlu ditulis rupiahnya Pak. Jadi misalnya gini, pengeluaran untuk tadi, Ya, iya. kalau tanpa ekoenzim, Ya. bulanannya tiap rumah itu misalnya 300.000 misalnya. Ya. Nah dengan adanya ekoenzim, ini paling hanya 50. Berarti kan per rumah 250 dikalikan jumlah rumah tangganya. Ya. Itu ada tulisannya, Ya. ada tabelnya gitu, sehingga jelas kemanfaatan secara ekonominya itu dapat gitu. Iya, ya Pak. Udah pernah coba-coba sih. Jadi kalau pas di rumah tuh beli buat pel, buat pembersih lainnya. Udah nggak beli lagi. Atau mungkin ada pihak luar RW sebelah apa yang tertarik membeli gitu. Nggak boleh dijual dulu. Hah? Ini aturannya dari yang penciptanya yang tadi. Oh, gitu. Dari orang dokter Sultan dari Thailand itu nggak boleh dijual Pak itu. Jadi Oh, harus isinya dipakai memang semua. untuk bumi, isinya untuk pengabdian. Oh, oke, Gitu. oke. Karena diharapkan semua orang bikin itu Pak. Ya, Sudah bikin, dan juga kalau kita beli, kita kan suka itu kan warnanya coklat hitam gitu ya, ya. akan ragu nih apaan sih gitu. Tapi kalau bikin sendiri kan kita yakin akan kita beli. Tapi berarti sudah mulai ngasih gratis. Oh iya, ya. Sering kita kemarin waktu di Kudus untuk acara apa sih, bencana apa kita bikin gitu kan. Merah juga nyemprot. Ya. Nah, kemudian kemarin di penjernihan di sini di Rawakasum kita kasih gitu. Ya, Jadi ya. itu kita ada komunitasnya. Jadi emang strukturnya tuh dari mulai Nusantara ke daerah itu ada cabang-cabangnya, itu sangat sangat. Iya, iya. Ya, menyesuaikan antara warga. Jadi asalnya kita selnya cuma ada 25 tahun 2021 ya, sekarang udah ada tambah 30. Sebenarnya dia tambah lagi kemarin RT 2 ini bukan tambah lagi ya. Ya minimal Pak, ini untuk emergency lamp Pak, selain untuk yang jalan apa, yang untuk di ini jalan. Jadi kalau mati lampu kita tinggal melapor. Satu unit berapa rupiah pengadaan solar L? Satu titik Itu yang Kalau untuk lampu jalan sekitar 300-an. 300.000? Ya. Oh, murah dong. Ya sekarang udah mulai. Oh, murah ya? sudah mulai. Nggak jutaan lagi Pak ya? Ya, kalau itu Ya kita yang beli di awal tuh sekitar 750-an itu masih awet waktu tuh. pertama kali. Iya. Ya, sekarang udah 300-an ya. Nah ini yang paling besar ini yang dari asal di sini Pak, di panel di sini ada. Itu Iya. nanti di sana sih buat sampai untuk penyiraman tanaman Pak. Ini masih proses. Ini kalau itu jumlah tanaman kambium di setiap RT Ini apa namanya? Spektrum ya? spektrum ya. Iya Mas. Ya kita ada nama-namanya Pak, di rumah siapa namanya, pohonnya apa, kemudian berapa kelilingnya itu ada semua, ada datanya. Iya. Kelapa nggak masuk ya? Kelapa kan nggak berkambium. Kelapa terus palem-palman gitu. Kelapa nggak. Enggak. Saya nggak tahu definisinya itu. Berkayu Pak, yang ada kambing. Yang berkayu, ya. Jadi kelihatan murmurnya gitu sebenarnya. Ini secara struktur ya, tidak ada yang digambarkan, ada di sini semua nih. Ini juga di bawah ini. Kita lagi bikin ada yang baru, ada 5 nih di sini kita. Jadi ini lumayan gede. Ini vertikultur di satu tempat atau setiap rumah ada? di sini Pak, ada di sini Pak. Oh ya di sini. Di mana juga ada Ini sebagian kita Pak. kembangkan Pak. Ya. Ya. Ya, nanti kapan-kapan kita mau bikinnya dari spanduk Pak. Nanti kalau udah mau pemilu tuh banyak spanduknya. Iya kan itu orang lucu, iya kan? Iya. Daripada dipakai.
Iya, ya Bu ya. Apapun pilihannya spanduknya kumpulin gitu kan. Iya. Apapun yang respon yang mana. Iya. Ini udah mulai pakai barcode gitu Pak. Jadi kemarin Ini bahan tulisan putihnya itu pakai apa tuh? tulisan putihnya apa? Ya itu Nah, ini pakai kertas. Pakai Plastik. stiker pakai board. Maksud saya begini. Apanya? Itu kalau nanti hujan rusak nggak itu? Enggak, ini berproses. Kemarin pernah kita bikin yang pertama ya Pak. Ya, lah iya. Sekarang ya banyak gitu. Ini datang lagi yang paling tahan sih nanti pakai ini sih pakai Barcode-nya itu apa? Isinya apa? Itu namanya manfaatnya nanti isinya gitu kayak gitu. Oh, keren. Nanti Bapak dia coba cari. Keren. Yang tanaman toga tulisannya kita mau bikin tapi belum sempat kemarin. Jadi karena banyak banget kita sibuk kadang tuh ini sampai aku nulis ini manfaatnya apa gitu. Oh iya nanti bahkan gitu. Iya. Ini nunggu anak-anak muda ini sebetulnya. Barcode itu yang memakai siapa Bu? Yang Kalau ingin mau tahu lebih banyak, informasi Pak. itu, Ya, kita- biasanya siapa? Yang pengunjung. pengunjung ya. Iya. Buat anak-anak sekolah kan seneng Iya, ya. iya. Nah, oh ini Ingin tahu toh. lebih banyak, gitu. Tapi anak sekolah bawa HP gitu, apa boleh? Oh HP kan. Jadi pertama kan misalnya gurunya nanya ini tanaman apa? Nggak tahu Bu, coba di barcode. Nah, kan tahu, gitu. Nanti. Jadi lebih edukasi lah. Yang niatnya Pak kesana kita. Ini pohon apa? Turi? Ya itu Bapak 100. Iya, karena saya pecinta gendon turi. Sama kayak tadi maggot, gede. Kok namanya turi? Turi itu pohonnya, tapi di pangkalnya itu sering ada kayak larva itu Bu. Sejebol-jebol ini Bu. Itu protein. Kemarin kita udah bikin bagi-bagi ya. Karang Taruna di sini itu sebetulnya sudah sempat ada, tapi gara-gara kemarin pandemi 2 tahun, mereka ngumpul itu 17 ya Pak. Jadi tahun 2017-18 itu mereka bisa ngumpul ngadain acara penyelenggara 17 Agustus. Itu solid. Begitu kena pandemi udah libur, sekarang biar lagi nih. Iya gitu. Dengan alasan? Pandemi Pak, nggak boleh pada ngumpul. Oh nggak boleh ngumpul. Nggak boleh Pak. Oh iya. Ini mulai lagi yang kemarin di sini ada gambar Iya. itu. Iya. Ini RT 2 nih Pak, banyaknya paling banyak RT 2. Makanya ini Pak RT ini juga semangat untuk ini. Jadi ini ya pengkayaan dari semua yang sudah dilakukan di sini, jadi yang usaha 5 jadi 10, jadi 15 jadi itu Pak semuanya. Begitu juga mungkin seperti itu. Itu Pak. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu ketika mau membina lokasi baru itu harus memenuhi syarat ini ya? Bukan Pak. Ini Waktu memilih Pak. kriteria menurut kami gitu. Iya. Kita memilih siapa ya gitu kan. Terus ya udah yang paling dekat aja gitu, paling dekat. Kemudian memang sudah ada kontak gitu sama keluarga posyandu di bank sampah gitu Pak. Oke. Kemudian jadi think tanknya lebih cepat gitu Pak. Ya. Kemudian juga ada penggeraknya di sana, ada penggiatnya gitu Pak, yang bisa kita pegang gitu. Ya. Karena kadang-kadang ganti orang, ganti lagi orangnya. Betul. Terus? Kemudian sudah ada aksinya juga kita tahu dan kita juga sudah bersama-sama di situ. Kemudian juga lokasi yang kita langsung dekat. Saya pernah nanya lokasi boleh siapa aja, boleh aja sejauh-jauhnya tapi kan itu nggak mungkin Pak ya. Ada nggak yang mereka tahu-tahu datang ke sini Bu, Pak tolong kami dibina itu ada nggak? Belum Pak. Belum ya? Belum. Nanti kalau udah kita jadi destinasinya di sini. Ya, betul. Next, nah ini. Ini juga asal 20 dari RH kita kan dekat dari area mana mungkin juga ada tawon gitu dari RH gitu Pak. Kemudian dari kami juga tadi yang dekat-dekat aja ternyata akhirnya juga setelah alam jadi akhirnya juga 10 jam dekat. Jadi 5 lokasi yang paling dekat Pak seperti ini Pak ada di sini. Ini yang paling dekat nih 9 lokasi itu tetangga semua Pak nih Pak. Oke. 1, 5 ini satu kelurahan. Jadi minimal administratif udah 1 Pak. SK apa? SK bank sampah, SK posyandu 1. Kemudian yang jauhnya 1 ini ada dari dinas ini Pak Fahmi ini Pak itu 57 Pak. Ini juga karena sudah punya ada ikatan ketemuan di Bank Sampah Indo Patriot juga kenal di situ dan juga sudah pernah jadi wakil media sebetulnya Pak. Tapi karena pekerjaan RW kemudian ada vakum jadi ini ada registrasi lagi. Jadi ini, nah ini Yang nomor 10 tadi datang? ada Pak tuh. Oh ya. Pak Fahmi ya. Oke. Ya, jadi ini, nah ini Bu, pertanyaan saya, ketika melakukan replikasi atau ngajak lokasi lain, itu apa kendala yang dihadapi? kendalanya itu administrasi Pak.
administrasi. Jadi maksudnya ini nanti Pengisian kita kan katanya bikin isi wilayah, tentang apa kondisi wilayah, ada segala macam seperti ini itu responnya nggak sekilat yang kita harapkan gitu. Bukan, itu kan proses pendaftarannya. Tapi mereka mau diajak bareng ke arah proklim itu ada penolakan nggak di awal misalnya? Ada penolakan secara tidak langsung, kita kan udah dapat calon gitu, kemudian akhirnya dia di grup itu dia blank gitu. Oh, Gitu ada ya. karena juga mungkin dia sudah merasa juga bisa gitu. Ya. Karena dia saya tahu ada itu udah bagus gitu, jadi itu nggak mau apaan gue ini kayak gitu. Ya, oke. Kan akhirnya ketemu ya Bu ya. Jodoh apa namanya Mas? Kalau Bekasi, ada yang tahu nggak curah hujan di Bekasi itu berapa? Di situ saya nggak apa Pak, melihat di profilnya. Nah, itu ada profil tipis. RW 15 Perumahan Bumi Rasulullah. Jadi Kak, ada Perumahan Bumi Rasulullah mulai merintis masalah lingkungan itu dari tahun 2015. Kami sudah punya bank sampah, kemudian sudah punya pertanian urban pertanian kota, tapi Bapak Setot tahun 2020 hancur semuanya. Banjir. Sampai 2 meter. Oh, Itu semua. Kita baru tahun 2000 memulai lagi. Kita memulai lagi, semuanya ikut, dan kita tidak berpikiran proklim. Kita berpikiran bagaimana menangani banjir, bagaimana meningkatkan ini masyarakat. Dan kemudian kita berbicara dengan Mbak Lala. Kita pernah mengusulkan program 2000. Iya, sebelum itu Udah lama lah pernah gitu di koran, saya pernah masuk Nasio itu ini proklim ya, tapi kita udah lupa itu semuanya karena kita dan kita bicara malah. Jadi Malala itu sebenarnya program support, kemudian saya nggak tahu administrasinya gimana. Intinya akhirnya bulan itu kita frustasi aja, udah kan Malala saya nggak mau ikut lah ininya asli semacam, tapi kita punya semuanya beberapa gitu, sayang gitu ininya. Jadi kita coba, ya alhamdulillah dapat nilai 54,37. Alhamdulillah dengan, nah mungkin kami di sana juga sekarang mengharapkan pendatangan dari bapak-bapak untuk melihat bagaimana kami menangani banjir, bagaimana kami menginginkan kembali pertanian kota, bagaimana perkembangan bank sampah kami, kemudian ini pemanfaatan pupuk organik segala macam. Kemarin ada berita bahwa tidak jadi kunjungan ke lapangan, kita udah kecewa gitu. Nah kami itulah, jadi sebenarnya support lah, yang penting support. Nah mungkin yang akan datang dengan melihat kondisi RW 11 ini, kami akan belajar lah untuk taman-taman yang belum kami punya. Saya kira gitu aja, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nitro, Ketua RW 26 Kelurahan Pakayon. Kita lokasinya berada sebelah RW 11. Jadi kita mulai kegiatan lingkungan sejak tahun 2019. Tepatnya sejak saya ditunjuk jadi ketua RW 26. Bedanya dengan RW 11 dan RW lain, RW 26 itu 100% perkampungan kota gitu. Jadi karakteristiknya warganya ya kemudian tingkat pendidikannya juga menengah ke bawah gitu, Pak. Dan tentunya kesadaran juga untuk lingkungan memang agak kurang. Mereka lebih mementingkan kehidupan ekonomi daripada ngurusin masalah lingkungan. Namun sejak saya jadi RW, saya mulai dari bank sampah. Gitu. Dari bank sampah, situ kesadaran masyarakat mulai terbentuk, gitu. Mulai ikut, lama-lama banyak dari warga yang ikut
sangat berterima kasih kepada RW 11 atau KBA Pekayon. Dari mereka saya belajar, mereka udah saya anggap seperti orang tua, karena memang secara usia juga Bu Lala juga umurnya hampir sama dengan ibu saya. Kalau yang sendiri cerita anak ibu yang pertama umurnya seumuran dengan saya. Pak, berarti Bapak mau nolak Bu Lala takut kualat ya? Sebenarnya saya untuk problemnya sebenarnya sempat menolak juga, karena itu dia kita dengan karakteristiknya kampung, kemudian masyarakatnya yang mungkin saya nanti agak berat ya untuk mengajak masyarakat sadar akan iklim gitu. Tapi dengan yang pernah saya jalanin dari bank sampah, warga antusias gitu, saya yakin insya Allah kita bisa dengan binaan dari Bu Lala dan timnya. Namun dari lumayan banyak prestasinya gitu, dari ibu-ibu, dari bank sampah terbaik di Kota Bekasi, kemudian juga pernah ikut di acara-acara Astra gitu, juara 2 dan 3 pernah gitu. Dan jadi saya Rohili, sekretaris RW di 01 ya, di Kelurahan Bengkek. Kebetulan saya mewakili Pak Randi nih yang nggak bisa kemarin gue ya. Saya juga kaget nih jadi suruh ngomong begini nih. Jadi awalnya dulu Pak Randi itu kan karena berdinas di kelurahan juga ya, bekerja di kelurahan, jadi mengetahui potensi-potensi yang ada di lingkungan. Nah, dia itu melihat RW 11 ini, wah hebat banget gitu istilahnya kan. Nah, kebetulan Pak Randi kan di RW itu baru ya Pak ya, baru ada pengangkatan juga. Nah, kita berkolaborasi nih yang muda-muda, artinya yang milenial lah gitu kan. Gimana nih di RW 11 ini banyak potensinya yang luar biasa yang jadi percontohan gitu. Maka dengan adanya program ini ya Pak RW ya langsung menyambut gitu kan. Yaudah akhirnya kita bikin bank sampah kan. Kebetulan ya waktu itu di program ada itu ya, Eco Engine ya langsung dipraktekkan, itu juga makin wah ternyata dan jadi makin makin antusias kita untuk program itu. Maka kebetulan waktu itu pandemi ya, jadi kita udah semangatnya down lagi gitu. Jadi sekarang ini ngumpulin lagi dengan adanya seluruh instansi ini. Semoga di RW 01 juga akan mengikuti arahan-arahan dari sebagai binaan gitu kan, bahwa kami menyadari masih banyak kekurangan SDM semua. Intinya yang penting ada yang menggerakkan gitu kan. Selagi RW ini mau menggerakkan, yang ada di bawahnya insya Allah nanti RW 01 akan mengikuti. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RW 05, Ketua RW 05, nama saya Suyoto. Dan kebetulan saya itu sebetulnya kenal problem itu baru Februari Pak. Terus terang aja baru Februari itu kalau nggak ada undangan dari sini katanya ke dinas LH ya, itu sudah apa itu problem, itu juga bingung apa itu problem. Nah setelah penjelasan di sana sempat saya menanyakan juga, Pak, RW 05 itu kondisinya tidak sama dengan RW 011 ya. Saya bilang gitu karena 011 saya udah tahu ini kan. RW 5 itu kompleknya lama, jalannya kecil-kecil, jadi kalau pengerjaan juga susah. Tapi jangan, kalau mungkin Pak, kalau memungkinkan, mungkin tidak disamakan, tapi ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan di RW masing-masing. Itu mungkin saya baru agak niat gitu. Waktu itu memang saya pertanyakan begitu. Terus, Pak, coba dulu lah. Akhirnya, oke lah. Jadi potensi yang ada di RW 5 itu Pak, kita sudah masalah lingkungan itu kita punya bank sampah itu tahun 2016, aktif dari 2016. Jadi tiap 5 bulan, 5 minggu, 6 minggu itu pasti kita jual, ada laporannya, kita ada metriknya segala macam. Nah, bank sampah juga ya, sampah juga sama, kita juga dari tahun 2016. Cuma sayangnya, ya itu sampai ngeluh ke Bella yang karena kebijakan itu, kita sudah giling sampai sebelum nggak ada yang beli cuma warga doang. Akhirnya kita kemas Pak. Jadi kita kemas, kalau yang plastik 3 kiloan harganya 2.500.
Kalau yang agak gedean ya karung yang itu beras itu 5.000 yang gede. Itu pun kalau kita giling sekali, sekarang ada masih bahan yang kita giling itu bisa setahun baru habis. Itulah yang kita kendala itu bikin malas. Setelah kalau yang bank sampah jelas kita beli dari warga 1.000 Pak. 1.000. Jadi ya kita bukanya itu hari Selasa dan Sabtu. Jadi hari Selasa dan Sabtu kita pilih, kita pilah baru nanti setelah gudangnya kecil itu penuh, ya kira-kira itu satu mobil penuh kita panggil lapaknya, yang langganan itu baru diambil. Jadi rata-rata tiap 5 minggu pasti di atas nilainya di atas 1 juta rupiah. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan. Dan dulu memang kita itu kan dulu punya ini Pak, punya jangkauannya tuh banyak, RW 6 juga masuk, tapi waktu itu kita punya becak ya, ada motornya, tapi sekarang udah rusak ya. Ya udah akhirnya kita hanya lingkungan RW sendiri aja kita jemput. Itulah. Jadi kesan pertama kita ikut program ini memang tadinya kita menawarkan kalau berdasarkan potensi mungkin saya siap waktu di dinas itu. Tapi kalau berdasarkan standar itu waduh berat. Tapi akhirnya dari yang pemilik rapat cobalah rapat dulu Pak Awad, dicoba dulu lah, jangan ini. Itulah jadi manfaat kita. Dan saya juga senang sekali gini Pak, kita tuh nggak perlu sertifikat, tapi kalau ada orang dari kelurahan atau dari dinas lingkungan itu datang, oh ini loh tadi kita disuruh penghijauan ini, itu warga itu agak mau gitu loh. Tapi kalau sama RPD itu, ayo langsung alah, itu yang kita harapkan itu sebenarnya kedatangan dari bunda kayak kecamatan kayak atau apa yang mengharapkan Pak RW ini gini. Nah itu kalau kita kesampaikan ke warga itu agak nurut gitu loh Pak. Itu yang kendala yang kita hadapi, bahwa kita itu memang udah kantongnya tua-tua semua, kita udah 67, jadi angkatan kita udah 67 semua Pak. Jadi tinggal anak-anak kita yang ini. Jadi kita mohon dengan hormat ya, dengan adanya program bisa terima kasih membantu kita untuk mendorong warga kita untuk ikut partisipasi untuk membangun penghijauan lingkungan. Tapi kalau masalah lingkungan koyo ini saya berat Pak, kalau untuk 11 karena jalan satu sempit, ini berada parkirnya susah kan. Jadi got kita tutup supaya bisa disimpangan. Itulah jadi manfaatnya dari program ini. Dengan adanya potensi yang bisa dikembangkan, saya setuju dan saya juga terima kasih sekali dengan bantuan dari program ini kita bisa membantu. Misalnya ada kekuatan dari untuk nyuruh warga itu ada inilah, ada backingan lah gitu paling enggak itu. Ya itu ada itu dari kemarin ada dari Pak Samad datang ke sana. Waktu itu kan tuh harus ini itu lah, itu baru gitu. Jadi itulah kesan kita setelah kita jadi problem dan kita juga siap untuk mengembangkan potensi yang ada di RW 05. Sekian. Yang dibina terhadap RW Bapak-Bapak itu apa? RW 11 ngapain, kapan, melakukan apa di RW binaan tersebut? Itu mungkin tadi sekilas disampaikan RW 11 melakukan apa, tapi mohon mendalam gitu menyampaikannya Pak. Jadi di situ terlihat bahwa RW 11 memang intensif melakukan pembinaan di lokasi Bapak Ibu. Dan itu mulai kapan gitu? Tapi kalau yang dari Pak Suyoto ya itu baru mulai tahu program itu Februari 2022, artinya karena Lestari butuh binaan, panggillah yang kira-kira bisa ya. Mungkin gitu lah, silakan Pak. Sama datang itu bulan dengan Asra ya. Jadi waktu itu datang dengan Astra, kita ngadain pertemuan bulan April, bulan Mei mungkin ya. Bulan April mungkin ya, itu kita pertemuan dengan Asra. Jadi itu baru, jadi secara fisik sendiri belum ya, secara fisik makanya tadi saya bilang support ya. April 2022 Pak. Saya lupa itu ya. Nah kemudian setelah itu kita diundang kembali ngadakan pertemuan di sini tanggal berapa ya? 15 tahun Desember Pak. Desember 21 kita kunjungan ke sana ya, kunjungan dengan yang konsultan Asra ya. Menerangkan segala macamnya ininya. Nah kemudian kita lagi ada pertemuan lagi di sini waktu itu berapa itu? Ada kunjungan ke RW sini. Ini menjelang sebelum Idul Adha ya. Jadi intinya bahwa itu pencerahan support, jadi belum dalam bentuk fisik. Jadi paling-paling menata apa yang sudah kita punya gitu ya. Karena kita sudah punya, jadi tidak ada yang dibuat baru. Jadi
jadi apa adanya. Nah itu diberikan, kemudian diberikan ke dalam penyusunan LSR-nya gitu ininya. Jadi ya saya kira karena ini kan waktunya singkat sekali ya, mungkin belum ini, tapi untuk seterusnya saya kira yaitu banyaklah yang akan dilakukan dalam ini pembelajaran yang akan kita serap dari RW 11 ini. Jadi jangan lihat di belakang, tapi mungkin kita bisa lihat ke depan ya. Terima kasih. Secara umum hampir sama mulainya ya. Jadi dengan 15 kita Bu Lala dan tim ya kunjungan kita itu tanggal 12 Januari tanggal 12 Januari penyuluhan mengenai problem 2022. Kemudian setelah itu kita juga ada pertemuan di DLH untuk semua binaan problem itu bulan apa? Februari. Nah, namun sebelumnya juga awal 2021 Bu Lala dan tim mengajak kita menjadi binaan Astra. Gitu. Jadi mereka yang merekomendasikan kami RW 26 untuk ikut program Astra untuk jadi CSR Astra. Dari Tunas. Dari situ mereka membina, kami mengikuti asesmen selama 6 bulan dari Astra. Alhamdulillah kami lolos dan kami menjadi KBA, mitra bina mitra dari Astra. Dari Danon ya. Ya, merah ya. Jadi itu berkembang. Jadi sekarang sudah jadi anak beranak gitu. Dan itu kader-kader posyandu itu juga sudah kader-kader gizi ya, sudah ini udah canggih gitu, dia udah begitu dia untuk presentasinya untuk menyampaikan pada masyarakat itu. Jadi kader-kader itu juga kita bina bukan dari masalah lingkungan awal, itu dari masalah kesehatan. Jadi kita udah lebih kedekatannya tuh udah ini, jadi udah nempel gitu kita dengan dari 26 tuh udah seperti itu. Jadi binaan dari KBA Kayon. Pengalaman kami setelah ada binaan, tentu kami di lokasi atau di RW kami telah diadakan penanaman untuk penghijauan. Jadi bagi rumah-rumah yang tidak punya lahan, kami tanam dengan pot-pot. Nah, itu hanya bunga-bunga, tanaman-tanaman tanam pohon buah juga dengan pot yang besar gitu kan. Kemudian untuk bank sampah, alhamdulillah berjalan. Untuk pemilah-pemilahan dari rumah sudah dipilah, kemudian dikumpulkan di posyandu untuk ketika akan diadakan penimbangan, langsung ada penimbangan gitu. Nah, untuk kebetulan yang posyandu kami juga ada pembinaan itu dengan adanya problem ini kami juga sering dapat bantuan berupa alat persenatan, juga ada buku panduan yang diberikan pada posyandu kami sehingga kami dapat melaksanakan posyandu dengan baik. Itu di samping posyandu kami juga ada pemeliharaan makot yang dari KPA, yaitu untuk contohan ketika diadakan pelatihan dari tamu-tamu yang hadir ke situ diadakan di posyandu kami. Jadi alhamdulillah kemarin dari RW 11 sudah berkunjung ke RW 19 untuk pemaparan problem bagaimana langkah-langkah problem yang harus dilakukan untuk lingkungan RW 19. Alhamdulillah juga kita sudah mendapat bantuan sampah
tong sampah sama tong sampah sama tong sampah ada 2, 3 untuk memilah sampah. Itu salah satunya itu kita sudah ada pembinaan dari RW 11, sudah ada kunjungan ke RW 19 untuk pemaparan tentang problem. Mudah-mudahan bisa berjalan. Kita juga terus minta dukungannya dari RW 11 untuk bisa berjalan di lingkungan RW 19 problemnya. Itu Pak. Pembinaannya mulai kapan, Bu? Pembinaannya mulai kapan? Pembinaannya kemarin sudah bulan apa ya? 30 Desember saya ada. Sudah sekitar bulan Desember Pak. Oh, Desember ya? Oke. Sudah berjalan. Oke. Berapa tahun lalu Pak? 2003 Iya. itu. Salam. Ya, Bu. Tadi disampaikan aja. Ya, silakan. Ya. Selamat siang. Saya Kak Eri dari RW 10, binaan dari RW 11. Untuk binaan yang kami dapat dari RW 11 berupa penghijauan, untuk pembuatan enzim, untuk pembinaan sampah, semuanya sudah berjalan baik. Penghijauannya berupa apa, Bu? Penghijauannya berupa apa, Bu? Penghijauannya berupa apa? Penghijauannya berupa tanaman yang kita tanam di taman-taman kita, Bu. Kita punya fasul di Taman Lawani sama di Pendopo namanya di RW 10. Itu kita dapatkan tanaman-tanaman yang diberikan untuk kita tanam di sana di taman-taman kita. 9. Halo? Iya, moga langsung. Ngomong aja terus, Bu. Langsung, Bu. Ya, Pak. Iya. Jam 9. Alhamdulillah sudah diikut sertakan sebagai binaan dari RW 11 dan RW 011, Pak. Iya. Alhamdulillah kita selalu binaan yaitu enzim, tanaman, bank sampah, dan masih banyak lagi, Pak. Ya. Ya. Sejak kapan, Bu? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Dari 2000 udah lama kayaknya, Pak. 3-4 tahun yang lalu pemberian tanaman 4 tahun yang lalu lebih, Pak. Ya. 5 tahunan ya. Ya. 4 tahun, Pak. Gimana, Pak? Ya. Oke. Cukup, Pak. Cukup. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami dari RW 14, saya Ibu Nitawati akan menceritakan kegiatan Propin yang tahun 2020 Ibu Suko ke tempat kami untuk menceritakan bahwa kami akan dibina oleh Ibu Suko itu yang mana? dengan Oh. Klaim Asisten ulama. Tapi sebenarnya dari 10 tahun yang lalu Posyandu kami dengan bank sampah sudah berjalan. Posyandu itu sudah juara juga ketiga untuk tingkat kota. Ya. Jadi kalau Posyandu dari apotek hidupnya kami juara, rumah sehatnya, lalu bank sampah juga sudah banyak kontribusi dengan warga, artinya paling tidak mengurangi sampah sekian persen
tapi warganya alhamdulillah sudah mulai peduli dengan sampah kami. Baru tahun 2020 kami berkenalan dengan Bu Suko, disitulah dengan Prokrim kolaborasi dan sinerginya cocok, dan banyak juga yang sudah diberikan oleh Prokrim seperti bak sampah yang besar yang tadinya kami akan beli sendiri, ternyata sudah ada free. Terus terakhir ini dari kantong-kantong sampah. Dari situ juga saya jadi bisa memberikan contoh dan edukasi nantinya. Oh, untuk kantong ini untuk peta, kantong ini untuk plastik dan lain sebagainya. Begitu juga ada juga kemarin paket Ramadan ya Bu ya. Itu kami juga memberikan kepada warga, artinya nasabah kami bagi-bagi walaupun sedikit, umpamanya ada terigu, ada minyak, itu kami bagi-bagi dengan rata Pak dengan nasabah yang ada sekitar 60-an. Dan keuntungan juga dari sampah kami juga banyak. Dari Nigel juga kami ada pelatihan waktu itu, walaupun belum pelatihan dari Prokrim, tapi kami sudah bisa membuat sabun kayak batangan itu dicuci. Terus kalau Eco Engine dengan Bu Windy, saya suka nanya-nanya juga, artinya dengan limbah buah atau sayur dapat berguna untuk sabun juga, untuk ruangan, mengganti obat nyamuk ya Bu Windy ya untuk sekarang. Jadi seperti itu dengan adanya Prokrim, begitu juga Prokrim di RW 11, saya lihat dengan tempat yang sudah bagus, ternyata dengan baik. Saya juga tadi bicara juga dengan ketua RW-nya bahwa di RW kami 14 juga banyak fasum-fasum yang agak susah untuk dijadikan seperti kembalikan ke fasum. Jadi mereka karena sudah sekian tahun sudah merasa memiliki. Jadi dari pihak DLH juga mbak-mbak tadi saya tanya, Ibu ke lantai 6 aja, mungkin ada di tata kota itu bahwa lahan fasum yang punya Ibu itu mungkin belum terdaftar atau sudah terdaftar. Jadi banyak info-info yang saya sudah tanyakan Pak, supaya kami juga bisa ikut walaupun dibina oleh Prokrim dari RW 11, paling tidak ada naik kelas. Seperti Bapak bilang kan tadi ada utama, yang ada lestari, ada tingkat-tingkatannya. Jadi semoga dan mohon bantuannya juga antara Prokrim RW 11 serta Bapak-Bapak yang terhormat. Terima kasih. Itulah kegiatan yang ada di RW 14. RW 11 antara lain itu pengisian form itu. Kemudian kami kan masih baru, nggak tahu siapa ada tulisan kami yang mulai kita benahin. Kalau yang organisasi kita belum selesai semuanya. Kalau posyandu kita udah lancar, udah aman. Tapi dia yang mau kerjakan itu mengenai penghijauan lah, di lingkungan terbuka hijau aja dulu sama sampah aja. Nanti bantuan dari RW 11 itu menolong kami untuk memberikan arah yang pas untuk wilayah kami apa, itu aja Pak. Itu sejak kami merasa terbantu dengan arahan dari RW 11. Intinya itu Pak. Ya, sejak kapan itu Pak? Berapa? Sejak kapan? Mulai kapan? 2 bulan yang lalu Pak. Oh, udah bulan yang lalu. Oke. Bapak pernah kesini juga Pak? Pernah ikut acara KBA itu Pak, hari Sabtu penerimaan kantong yang bantuan dari Astra itu. Oke. Nah yang kemarin dapat bantuan dari spanduk mengenai Prokrim. Bapak di RW berapa Pak? RW 13. 13. Oke. Ya ini dengan Pak siapa namanya? Kemudian kami lagi pergantian RW Pak, artinya makanya agak vakum kegiatannya dong, pergantian RW. Oh oke. Oke Pak, makasih Pak.
Udah cukup. Udah cukup.